apa ada step-step yang bisa kita lakukan secara mandiri untuk menangani depresi akibat tekanan-tekanan dari orang-orang sekitar? Waduh, ini. Selamat datang di Rajut Asa. Oke. Pertama ini kayak sorry banget ya harus mengalami seperti ini, apalagi dari orang-orang yang terdekat. Mungkin kalau memang kayak sulit banget buat kita mencari bantuan sekarang, kayak sebenarnya nonton konten seperti ini, lebih mengedukasi diri kita tentang kondisi yang sedang kita alami, itu benar-benar step pertama yang kita bisa lakukan, gitu kan. Dan mungkin mencari hobi tertentu yang dimana kita itu bisa mengembangkan diri di sana. Seperti yang tadi aku bilang, semakin kamu kembangkan talentamu, itu seperti kayak kamu mengisi baterai dirimu, gitu kan. Pelan-pelan itu akan berkembang, yang dimana kamu nggak akan merasa tergantung ke orang lain untuk bisa menjadi dirimu. Kayak healing proses gitu. Iya, healing proses banget. Dan emang situasinya tiap orang tuh beda gitu kan. Jadi harus dilaksanakan menurut level dan takaran yang siap untuk mereka. Tapi benar-benar first step-nya tuh selalu meningkatkan pengetahuanmu dulu. Baca buku tentang kondisimu kira-kira, tulis buku diary dan kayak refleksikan, oh aku tuh ternyata seperti ini. Pemicu-pemicuku tuh ini. Apa yang bisa aku lakuin? Itu step pertamanya dari sana. Jadi kalau kita merasakan sesuatu, lalu kita diam, merenung, ditulis ya. Saya merasakan ini. Saya mikir ini tadi sampai merasakan begini gitu ya. Dulu pemicumu tuh apa? Iya. Itu sumber pertamanya. Itu baru tahu. Kalau sudah tahu pemicu, kita bisa melihat pelan-pelan ke belakang ya. Iya. Iya. Nah, saya tertarik sama omongannya Devi tadi masalah mengembangkan talenta ya sebagai salah satu proses dalam tanda kutip healing proses. Nah, Bu Ika ini sering cerita sama saya bagaimana merasa kalau make up itu sebagai satu proses meditasi ya. Itu gimana? Pertama kali menemukan itu gimana ceritanya? Jadi waktu itu sebenarnya saya nggak sadar ya. Jadi saya ada janji makeup tuh subuh gitu, janji makeup subuh. Tapi sementara badan saya tuh rasanya tuh kayaknya nggak enak. Mau ngensel juga nggak enak, mau ngensel udah janji makeup. Akhirnya ya udah saya paksa, bisa lah saya bisa nyelesain gitu. Udah kemudian saya makeup seperti biasa. Habis selesai makeup, saya tuh ngerasa kok pusing saya hilang ya, kok ini saya hilang ya. Malah tuh saya ngerasa happy gitu. Jadi ada guru yoga saya bilang gini, itu berarti ketika kamu sedang melakukan hobimu yaitu make up itu, kamu sedang melakukan meditasi untuk dirimu sendiri. Jadi mencurahkan seluruh perhatian, gimana caranya bikin orang jadi cantik dan segala macam itu. Buat orang jadi ganteng bisa nggak, Bu? Oh bisa. Kapan? Abis ini? Bayu mungkin. Iya, dan kalau mungkin aku bisa tambahin di sana salah satu pola pikir yang identik dengan depresif itu namanya rumination kan, dimana kita itu memikirkan satu hal berulang-ulang berusaha untuk dicari tahu jawabannya atau solusinya. Kenapa kok gini, dulu kok kayak gitu, kalau misalnya aku kayak gini gimana ya? Tapi namanya hidup tuh nggak semuanya ada jawaban yang bisa kamu dapetin gitu kan. Dan dari ibu mungkin itu kan mengeluarkan ibu dari pola pikir itu dan difokuskan ke hal yang ibu sukai. Jadi pikirannya tuh nggak mumet di satu masalah yang sebenarnya tuh mungkin nggak bisa kamu selesaikan memang. Nah ini rasanya, ini kalau seniman itu ya, kalau orang yang kreatif itu sering begitu, overthinking, mikirkan satu dan ini kesulitan saya juga, kalau sudah mikir di satu tempat, saya susah keluar. Jadi akhirnya dipikir dari sini, dilihat dari sini, jadi mungkin itu rumination ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa sadar bahwa kita sedang terjebak dalam proses rumination tuh, caranya gimana? Berarti kalau kita udah terlalu misalnya menarik diri terlalu lama, kita udah sampai proses berpikir itu sudah sampai ngefek ke emosi kita. Ketika kita sadar gejala-gejala itu mulai muncul, langsung kita berusaha arahkan ke hal yang berbeda. Either di distract kah, kita melakukan hal-hal lain, step out dulu, jalan dulu, keluar cari udara yang segar dulu sebentar, kayak take a break dan lakukan boundaries kecil ke dirimu, itu bisa penting sekali. Tapi kan itu cuma temporary ya, maksudnya masalah itu tetap ada gitu. Padahal kan kita maunya, kalau tadi saya sakit itu kan fisik ya, kemudian ngerasanya sembuh. Nah kalau masalah itu misalkan oke, saya lagi ada masalah sesuatu gitu ya, kemudian saya make up gitu, itu rasanya tenang lagi, tapi kan selesai itu saya pasti akan ngerasa ini belum selesai nih masalahnya nih. Tapi kan itu, berarti masalahnya kan harus diselesaikan dengan perilaku nyata kan. Tadi kalau kita pikirkan berulang-ulang itu justru mungkin akan membantu, tapi ada level di mana pemikiran berulang-ulang itu justru memperburuk masalah itu gitu kan. Jadi kita harus bisa step out dari situ terus oke, ini waktu saya untuk cari ke angle yang berbeda yang harus saya lakukan. Jadi ibaratnya kalau kita menggambar atau apa tuh kita mesti bisa
lalu kita step back, kita melihat dari perspektif mungkin ya. Melihat itu dari perspektif yang lebih jauh, jadi kita tuh nggak terjebak di dalam satu pola yang akhirnya nggak produktif sama sekali. Betul begitu ya? Dan apalagi kalau kejadian di masa lalu, kejadian yang udah nggak bisa kita rubah, itu kan justru kita semakin kayak helpless, semakin nggak ada yang bisa kita lakuin. Nah, gitu yang kan. aku rasain ya, ini banyak kali tuh kita tuh kalau pada waktu step back, kita nggak ngerti bedanya antara stepping back sama actually escaping. Batasannya di mana, Devi? Antara lari sama stepping back, itu batasannya di mana? Kalau lari itu kita seakan menolak bahwa kondisi itu ada, ya kan, kita nggak ngelakuin apa-apa, itu justru defense mechanism lain di mana kita in denial dengan masalah itu. Kalau misalnya kita step back, kita hanya melakukan sesaat di mana kita melihatnya dari perspektif yang berbeda dan kita pelan-pelan akan berusaha untuk menyelesaikan masalah itu lagi. Jadi lebih ke jangka periodenya tuh beda. Seperti begini berarti ya, ini masalah nih. Kalau step back itu berarti begini, masalah ini ada, lalu begini. Tapi kalau coba hal lain untuk menyelesaikan itu gitu. Kalau escaping itu berarti kayak begini ya, tutup mata. Nggak ada, ini bukan masalah gitu kan. Ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada, begitu ya. Jadi denial. Iya, denial. Jadi barang jelas-jelas ada dibilang nggak ada, begitu ya. Nah, jadi teman-teman tolong perhatikan ini penting sekali untuk kita orang kreatif ya. Take a step back, tapi jangan sampai denial. Kalau sampai denial itu nggak akan menyelesaikan masalah sama sekali. Ini poin yang sangat penting. Hai Prajut, temukan Rajut Asa juga di Facebook, Instagram, dan YouTube. Sampai ketemu lagi para Prajut. See you!